Oke, sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, kita mulai ya. Nah, kita ngebahas tentang valuta asing, ya. Ini terkait dengan Anda juga harus memahami tentang valuta asing, kenaikan atau penurunan, ya. Sekarang kan banyak juga nih, meskipun saya nggak tahu apakah sudah punya ilmunya atau belum, offering atau penawaran ya tentang apa berdagang forex ya atau foreign exchange valuta asing ya nggak gampang sebetulnya karena juga untuk valuta asing ini Anda harus bisa memperkirakan apakah nanti mata uang yang Anda miliki itu mata uang asing akan mengalami apresiasi kenaikan nilai terhadap mata uang tertentu atau mengalami penurunan ya. Nah, ini masalahnya memprediksi berapa valuta asing, berapa kurs ke depan itu tidak semudah membalikan tangan ya. Katakanlah misalnya kita membeli dolar. Nah, dolar memang kondisi saat ini ya di bulan Mei ini mengalami kenaikan, mengalami penguatan dolar terhadap mata uang lainnya ya. Karena Bank Sentral Amerika Serikat itu baru saja menaikkan Fed rate-nya ya, tingkat suku bunganya di sana itu 0,5% yang merupakan kenaikan tertinggi setelah beberapa puluh tahun ya. Nah, itu kemudian membuat dolar menjadi kuat. Kemudian kondisi inflasi di mana-mana ya yang terjadi di contoh saya baca terakhir di CNBC itu banyak dari orang yang tinggal di UK itu sudah mengurangi atau skip malah makan ya. Saya nggak tahu apakah mungkin di mereka itu makan itu ada 4 kali ya dalam dalam sehari ya, makan pagi, makan siang, makan malam yang jam 7, nanti ada supper ya jam-jam 10 mungkin jam 9. Nah, itu udah mulai dikurangi karena adanya kenaikan inflasi. Nah, bahkan sekarang nih $1 nih sudah hampir sama seperti 1 euro. Biasanya euro lebih mahal dari dolar ya kalau di compare. Sekarang $1 udah menuju 1 euro. Udah menuju paritas lah. Nah, jadi di bab 16 ini kalian akan mencoba nanti akan saya ajarkan tentang nah ini ya. Ini direct quotation, indirect quotation, kemudian penentuan nilai tukar, ada berapa metode di sini akan diajarkan terkait penentuan nilai tukar. Kemudian apakah akan terjadi apresiasi atau depresiasi? Apresiasi berarti kenaikan ya nilai tukar, depresiasi berarti penurunan. Kemudian spread nilai tukar, dan bagaimana investasi dalam valuta asing, kemudian apa saja resikonya. Oke, kita lihat ya. Bismillah. Nah, ini direct quotation dan tidak langsung. Jadi harga valuta asing, ya, misalnya kurs rupiah terhadap dolar, dapat dinyatakan dengan 2 cara, yaitu direct dan indirect. Direct berarti penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik. Ya, jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing. Berarti kalau direct quotation ini berarti $1 itu berapa rupiah? Nah, ini direct quotation. Kalau di Indonesia kita ya. Jadi harga satu valuta asing dalam mata uang domestik. Jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing. Sekarang ada yang tahu berapa kurs dolar rupiah? Masih di atas berapa? $1 masih di atas 14.000 ya. 14.600 atau berapa lah. Oke. Kemudian indirect quotation, ya, indirect quotation itu jika mata uang domestik dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, rupiah 1 ini berapa dolar? $1 berapa dolar? Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, ini contoh. 1 won Korea itu dihargai $8. Ya. Gunakan kuotasi tidak langsung untuk menyatakan valuta asing itu. Nah, kalau kuotasi yang langsung itu berapa mata uang asing satu mata uang asing harganya terhadap mata uang domestik. Nah, ini. Jadi 1 won ya ini atau kita buat sebenarnya sama aja ya. 1 won sama dengan berapa? $8. Nah, berarti kalau 1.000 won berapa? 8.000. Ya, ini kuotasi langsung. Jadi berapa satu mata uang asing itu rupiahnya?
kita asumsikan ini rupiahnya domestik ya, mata uang domestik, won-nya ini mata uang asing. Nah, ya, foreign currency ini local currency atau domestic currency rupiah. Nah, kalau kuotasi tidak langsung itu berarti nah 1 dibagi 8. Jadi 1 rupiah itu adalah 0,125 won. Nah, ini. Sebetulnya sih tidak masalah ya langsung atau tidak langsung. Yang penting di sini Anda tahu nanti kalau kursnya misalnya 1 won adalah $8, ketika mau beli mau nukar uang 1 juta won, misalnya gitu ya, 1 juta won itu berapa rupiah Anda harus tahu. Nah itu aja. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau misalnya $1 Singapura ini 10.500 ini berarti apa? Langsung atau tidak langsung? Kuotasinya. Langsung, Pak. Ya. Langsung. Jadi kalau di Indonesia kita lebih baik pakai yang langsung atau tidak langsung kuotasinya? Kalau menurut Anda mana? Langsung. Yang langsung ya. Karena kalau tidak langsung koma-komanya ini kan, betul nggak? Ya, koma berapa? Coba Anda lihat lagi kan. $1 itu 14.000 ya, $1 Amerika ya. Misalnya 14.600. Ini kan berarti kuotasinya langsung atau tidak langsung? Ini. Langsung. Kalau tidak langsung berapa coba Anda hitung? Kalau tidak langsung berapa? Kalau tidak langsung berapa coba hitung? gitu Pak. Terus belakangnya 6849. Nah, itu susah tuh. Ya kan ya? Oke. Nah, ada kuotasi Amerika dan ada Eropa. Jadi kalau digunakan antar bank, antar dealer, antar pialang ya. Dalam kuotasi Amerika, semua mata uang lain dinyatakan harganya dalam dolar. Nah, dalam dolar per mata uang itu ya. Jadi berapa 1 euro itu berapa dolar gitu ya. Kalau Eropa itu nilai $1 dinyatakan dalam mata uang asing. Oke, kita lihatlah. $1 Amerika ekivalen dengan $1,5 Australia. Jadi kalau dia kuotasi Amerika itu adalah per satu mata uang asingnya $1 Australia itu adalah 0,67. Asumsi di sini lokal currency-nya adalah dolar ya. Ini foreign currency. Ya. Jadi per satu mata uang asing itu berapa dolarnya yang dibutuhkan? Ya, 0,67. Berarti kalau ingin membeli $1 juta Singapura berapa yang dibutuhkan? Dolarnya Amerika. Orang Amerika mau convert dolarnya ke dolar Australia, sorry kok Singapura. Dia mau membeli $1 juta Australia. Berapa US dollar yang diperlukan kalau pakai kurs ini? 670.000. Jadi 0,67 kali 1 juta ya. Ya enggak? 1 juta. Berarti $670.000. Nah, oke. Nah, kalau yang Eropa itu per 1 US dollar. Jadi ya 1 US dollar itu berapa? Nah, ini ternyata 1,5. Oke. Ya, ini quotation hanya untuk pengetahuan Anda saja ya. Tidak perlu dihafal sebetulnya. Oke. Nah, penentuan nilai tukar. Nilai tukar berapa sih ya? Nah, ini biasanya akan menentukan ini sangat menentukan untuk orang perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Ya, ekspor impor. Jadi misalnya perusahaan pembuat CPO. Nah, CPO-nya diekspor kan ya? Ya enggak? CPO diekspor.
Nah, kalau diekspor itu pakai mata uang apa? Satuannya. Nilai transaksi pakai mata uang apa? Ekspor ke luar negeri pakai mata uang apa? Perusahaan Indonesia. Dolar. Dolar. Nah. Jual nih, sekarang tanggal berapa nih misalnya? Sekarang tanggal berapa? 20. 20 Mei. 20 Mei dia jual senilai 10 juta dolar. Dibayarnya katakan 3 bulan lagi. Jadi kapan dibayar? 20 bulan apa? Bulan Agustus. Nah, nanti ketika tanggal 20 Mei, katakanlah sekarang 1 US dollar itu sama dengan 14.600. Berarti secara rupiah berapa nih? Secara rupiah berapa? 10 juta dolar coba. Berapa secara rupiah? 10 juta dolar. Guys, coba kalikan 14.600 kali 10 juta dolar berapa? 146 juta, Kak. Hah? Oh, 146 juta? Gak mungkin ah. 140 140 miliar. Iya, sorry. 146 miliar ya. Secara rupiah ya. Oke, ini perusahaan ini kan perusahaan ini operasionalnya di Indonesia. Jadi nanti dia bayar gaji segala macam di Indonesia, operating expense di Indonesia. Berarti dia juga mikirin nih perlunya rupiahnya. Nah, 20 Agustus dia akan dibayar tepat 10 juta kan? Iya nggak? 20 Agustus akan dibayar oleh pembelinya 10 juta dolar. Kalau nilai dolarnya berubah nggak? Kalau nilai dalam dolarnya berubah nggak? Enggak kan? Tetap 10 juta kan? Betul nggak? Iya, Pak. Ya. Tapi nanti dia bisa untung, bisa rugi, tergantung apa. Berapa kurs yang berlaku tanggal 20 Mei. Kurs dolar terhadap rupiahnya berapa. Ini kan? Nah, betul nggak? Kalau misalnya ketika 20 Agustus dolar menguat terhadap rupiah, katakanlah 1 dolar menjadi 15.000, ketika 1 juta, 10 juta ini ditukar ke 15.000 jadi berapa? 150 miliar. 10 miliar. Asumsi biaya lainnya kita abaikan ya. Berapa keuntungannya dari pergerakan valuta asing aja? 4 miliar. 4 miliar. Itu kalau 15.000 kan? 24 juta ya, Pak. Iya. Bagaimana kalau 1 dolarnya, misalnya ternyata dolar melemah, berarti rupiah menguat ya. Dolar terdepresiasi, rupiah terapresiasi. Rupiahnya jadi 1 dolar itu jadi 14.000. Nah, sekarang berapa? 10 juta dolar berapa dengan 14.000? Nilainya berapa? 140 miliar. Miliar, Pak. Jadi rugi apa untung secara rupiahnya? Rugi, Pak. Rugi. Pak. Rugi perubahan valuta asing. Nah, itu nih. Ya enggak? Jadi penentuan kursnya juga perlu. Atau Anda misalnya nanti mau jalan-jalan ke mana misalnya? Ke US, karena udah boleh ya. Nah, jalan-jalannya masuk kuliah bulan apa sih? September ya. Agustus. Ya, Agustus. Oke, 2022 misalnya. Nah, jalan-jalan Anda akan lebih mahal kalau apa? Kalau rupiah sama dolar atau gimana? Kalau dolarnya menguat atau rupiah menguat? Dolar menguat. Dolar menguat. Lebih banyak rupiah yang akan Anda harus bayarkan nanti. Nah, ya, coba Anda lihat aja dalam skop perusahaan tuh. Ini contoh piutang. Bagaimana kalau perusahaan Indonesia mengimpor bahan baku dari luar negeri? Impor bahan bakunya 14.600, ketika mau bayar jadi 15.000. Jadi ada biaya lain selain biaya bahan bakunya plus kerugian nilai tukar. Nah, itulah mengapa diperlukan semacam estimasi berapa nilai tukar. Nah, kurs wajar US sulit karena pergerakan tidak selalu dapat dijelaskan oleh variabel ekonomi. Ini banyak hal yang menentukan
kurs ya, banyak hal yang menentukan kurs. Nah, ya, contoh faktor politik. Ya, jadi kayak gimana ya? Sri Lanka sekarang ini lagi mengalami kondisi kesulitan banget ya negaranya ya, nggak bisa impor bahan bakar minyak segala macam ya. Jadi Anda bisa lihat ada faktor politik, apalagi kira-kira ada faktor apa lagi? Ada faktor bergantung pada penawaran dan permintaan US dollar dalam negeri ya. Nah, Indonesia itu banyak mengimpor alat-alat mesin, bahan baku dari luar negeri. Nah, berarti ada permintaan atas dolar yang cukup besar. Di sisi lain juga ada permintaan rupiah dari dolar. Kalau misalnya turis asing mau berlibur di Indonesia atau ketika Indonesia ekspor ke luar negeri. Nah, itu dia ya. Kalau penawaran permintaan akan dolar melebihi permintaan akan rupiah, ya berarti dolar mengalami penguatan. Jadi kalau misalnya pemerintah kita ingin rupiah menguat terhadap dolar, ya berarti permintaan rupiah harus lebih tinggi, berarti ekspor harus lebih banyak, kemudian juga turis asing banyak datang ke Indonesia. Tapi sekarang kalau saya tanya ke Anda, eksportir sukanya apa? Rupiah melemah atau menguat terhadap dolar? Eksportir, yang ekspor barang ke luar negeri. Sukanya rupiah melemah atau menguat terhadap dolar? Melemah, Pak. Lama. Lemah, good ya. Rupiah terdepresiasi, melemah terhadap dolar. Kenapa? Kalau rupiah melemah terhadap dolar, eksportir kan akan jual barang keluar ya, keluar negeri. Dapatnya apa dia? Dolar kan, betul nggak? Dapatnya Iya, dolar. Pak. Ketika dolarnya ditukar ke rupiah, rupiahnya melemah, semakin banyak rupiah yang diperoleh dari setiap dolar yang dia tukarkan. Tapi importir di sisi lain menginginkan apa? Menguat, Pak. Dolarnya melemah atau rupiahnya menguat. Nah, ini nih. Yang paling mudah aja ya joke ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia, kita bagi misalnya Jawa dan non-Jawa. Kalau rupiah menguat, yang suka mana? Jawa atau non-Jawa? Kita ngomong bukan masalah ini ya, disintegrasi, bukan ya, masalah ini aja lingkungan. Ya, masalah pembagian wilayah aja. Kalau rupiah menguat, yang suka yang mana? Rupiah melemah, yang suka yang mana? Jawa atau non-Jawa? Kalau di non-Jawa kebanyakan apa ininya? Perekonomiannya ditopang oleh apa? Kayak Sumatera gitu. Pertanian perkebunan, Pak. Oke, perkebunan. Perkebunan kan pasti mereka orientasinya ekspor ya, karet, CPO gitu kan, betul nggak? Ya kan? Karet, kelapa sawit kan itu dia apa? Diekspor. Nah, berarti kalau dia ekspor dia sukanya apa? Rupiahnya apa? Melemah. Nah, berarti kalau melemah dia suka. Ini saya pernah ya, ini dulu terjadi di mana itu ya? Pangkal Pinang. Ada dari Pangkal Pinang apa enggak ya kalau nggak salah. Tahun 98 itu, ya Anda belum lahir ya. 97 Indonesia kena krisis keuangan, itu Anda bisa bayangkan tadinya $1 itu kursnya antara katakanlah 2.000 sampai 2.400. Tuh. Terus kita kena krisis keuangan di 2017 dulu diawali pernah sampai $1 itu menjadi 17.000. Wow, Anda lihat ya. Nah ini kalau nggak salah di daerah Pangkal Pinang itu permintaan mobil sama motor itu meningkat. Sedangkan di daerah lain tuh utamanya di Jakarta, di Jawa itu mengalami penurunan. Karena mereka dapat kayak berkahnya nih dari rupiah melemah. Jadi ketika dia ekspor, katakanlah ketika dia ekspor $1 berapa? 2.000. Ketika nanti dibayar $1 berapa? 17.000. Berapa keuntungannya? Cuma dari kursnya aja. 15.000, Pak. Kalau nilai ekspornya 1 juta, 15 miliar.
Tapi bagi importir pusing kepala karena ketika harus bayar utang, ketika dia minjem 2.000, pas mau bayar 17.000. Nah, makanya waktu itu banyak perusahaan mengalami kesulitan pembayaran utang. Ini langsung rugi selisih kurs. Nah, itu langsung muncul ISAK ya, interpretasi atas standar akuntansi keuangan. ISAK 4 itu terkenal 1998. Oke, lanjut. Nah, penentuan nilai tukar, pendekatan nilai tukar, ada yang hukum satu harga, law of one price, ada paritas daya beli, ada paritas suku bunga. Tapi ini tentu saja ini hanya berupaya untuk mengestimasi. Hasil aktualnya nanti belum tentu sama yang kita estimasi, kita perkirakan. Tapi setidaknya dengan ini kita bisa memperkirakan berapa sih kurs rupiah terhadap dolar nantinya ke depan, dan kalau sudah kita bisa memperkirakan, harus sudah dilakukan tindakan preventif, jaga-jaga agar jangan nanti kalau ternyata katakanlah importir, kalau dia tahu bahwa nanti rupiah melemah, berarti dia akan rugi. Nah, apa yang harus dia lakukan? Ada ya ininya, mitigasi resikonya ada ya, hedgingnya ada. Nanti Anda akan belajar di mata ajar yang lainnya. Oke. Sekarang kita masuk ke hukum satu harga. Barang yang sama dijual di beberapa negara harus memiliki harga yang sama. Perbedaannya itu karena kurs yang berlaku saja. Jadi kalau misalnya $1 14.000 ya, kalau kita pakai hukum satu harga nih. Kalau di Amerika produknya dijual $1.000, kalau kita pakai satu harga, rupiahnya berapa harusnya? Hukum satu harga. Rupiahnya berapa? 14 juta. 14 juta. Nah, ini yang berlaku. 14 juta. Nah, acuan barang yang sama, misalnya Big Mac nih. Jadi harga Big Mac di Amerika, di New York, harga Big Mac di Jakarta itu sama. Bedanya cuma karena ada kurs aja. Kalau di sana Big Mac-nya misalnya katakanlah 10, berarti di sini berapa? Big Mac berapa? 140.000. 140.000. Good. Nah, itu satu harga. Kelemahannya mata uang yang berbeda dianggap memiliki daya beli yang sama. Nah, ini dia. Ini kelemahannya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Lanjut ya. Contoh, jika harga Big Mac per Juli 2008 di Australia adalah 3,45 dan di Singapura adalah 3,95. Jadi kursnya berapa nih? Kurs $1 Australia itu berapa berarti? Singapura. Berapa dolar Singapura? Coba kalau seperti ini. Jadi gimana? Harga Big Mac per Juli 2008 di Australia adalah 3,45 dan di Singapura 3,95. Berarti kurs $1 Australia itu berapa dolar Singapura? Caranya gimana? 3,95 dibagi 3,45 bukan, Pak? Ya, betul. Jadi ya tinggal bagi aja. 3,95 bagi 3,45. Nah, ini secara teoritis ya, secara teoritis. Nah. Oke. Nah, jadi $1 Australia itu adalah 1,145 dolar Singapura. Nah, jika actualnya $1, nah ya, jadi tadi kursnya berapa nih? 1,145 ya. Jadi menurut hukum satu harga, kursnya adalah 1,145 dolar Singapura terhadap dolar Australia, $1 Australia ya. Nah, ternyata actualnya $1 Australia itu sama dengan $1 Singapura nih. Jadi nilai tukar Australian dollar dinilai kerendahan ya, atau under value. Nah, ini cara ngitungnya, kurs aktual dikurangi kurs berdasarkan hukum satu harga dibagi kurs based on satu harga.
1 kurang 1,145 bagi 1,145. Nah, ya. Jadi kerendahan nilainya. Jadi $1 Singapura itu sebetulnya bisa bayar 1,145 dolar Singapura. Sorry, $1 Australia mampu membeli 1,145 dolar Singapura. Tapi ini menurut hukum satu harga. Tapi di pasar itu $1 Australia sama dengan $1 Singapura. Nah, ini berarti nilai tukar dolar Australia kerendahan atau under value 12,66%. Ini cara nyarinya. Kalau yang Australia kerendahan atau under value, berarti yang Singapura over value atau kemahalan. Nah, ya 14,5 terhadap dolar. Nah, ini cara nyarinya. Ya, ini 1 dibagi ini gini harusnya nih. Nah, ini ya. 1 dibagi 1 kurang 1,145 dibagi apa? Ini biar ini ya. Nah, ini. Oh, dapat 14,5. Jadi yang pakai hukum satu harga itu secara teoritis, dan ini actual adalah kurs yang berlaku tergantung dari supply and demand. Dari mata uang masih keduanya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, kita sekarang ke metode kedua penentuan kurs. Namanya adalah purchasing power parity atau paritas daya beli. Dari lihatnya daya beli ini kurs itu ditentukan oleh inflasi di dua negara ya, inflasi. Berarti kalau Anda mau cari berapa kurs $1 terhadap rupiah dengan menggunakan paritas daya beli, berarti Anda harus membandingkan inflasi di US dan inflasi di Indonesia. Nah, inflasi di Indonesia. US juga lagi mengalami inflasi yang tinggi ya, 8%. Harga bahan bakar dan harga makanan juga meningkat ya di sana. Oke. Mata uang yang inflasi tahunannya lebih besar akan mengalami depresiasi atau penurunan nilai tukar. Jadi katakanlah inflasi di Indonesia misalnya, ya di Indonesia itu lebih tinggi daripada inflasi di US, ya, misalnya, maka rupiah akan mengalami depresiasi. Ya, jadi mata uang inflasi tahunannya lebih besar akan mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Jadi kalau inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada inflasi di Amerika, kita bisa mengestimasikan bahwa rupiah akan melemah terhadap dolar. Oke, ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Ini belum, Pak. Oke. Untuk menerapkan teori ini harus memiliki kurs dasar sebagai kurs patokan. Jadi misalnya Anda mau estimasi kurs 2023, Anda harus punya kurs dasar di 2022. Nah, itu. Ini formulanya, jadi kurs wajarnya misalnya di tahun depan adalah kurs yang sekarang dikali 1, ini adalah inflasi domestik ya. Kalau kita rupiah terhadap dolar ini berarti inflasi rupiah inflasi di Indonesia. Ya. Ini inflasi yang mata uang asing berarti inflasi di USA. Nah, ini. Ya, jadi yang inflasinya lebih tinggi depresiasi. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau tidak terdepresiasi, inflasi lebih tinggi, berarti nanti harga barangnya lebih tinggi. Nah, untuk meng-offset kenaikan harga barang itu akan di offset ya, dikompensasi dengan adanya depresiasi, pelemahan. Oke. Kurs dolar pada awal 2019 dianggap sudah wajar, yaitu 13.829 per US dollar. Diasumsikan inflasi di Indonesia 4%, sementara di Amerika 3%. Coba hitung dulu, nggak usah lihat bukunya, biar Anda belajar sekalian.
Berapa yang wajar nih? $1 berapa terhadap rupiah? Yang paling gampang ini dulu, sebelum Anda cari, ini rupiah terdepresiasi atau terapresiasi? Depresiasi ya, Pak. Kenapa depresiasi? Inflasinya lebih tinggi. Ya, oke, good. Ya, coba silakan cari semua. Ayo aktif, jangan rebahan. Berapa? 13.963, Pak. Oke, jadi jawabannya kalau nanti Anda mau checking sudah benar atau belum, yang pasti kurs yang baru nanti harus lebih tinggi daripada 13.829. Ya. Nah, kurs barunya harus lebih tinggi dari 13.829. Kalau lebih rendah berarti ada yang salah. Karena kan tadi nih, kenapa? Inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada apa? Di Amerika. Berarti rupiah akan mengalami depresiasi atau pelemahan. Lemah berarti semakin banyak rupiah yang harus disiapkan untuk membeli $1. Gitu ya. Berapa tadi? Ada yang dijawab berapa? 13.000. 13.000? 13.963, Ya, coba aja berapa tadi? Pak. 963. Oke, yang lain gimana? Sama, Pak. Sama ya. Sama, Pak. Oke, jadi nggak usah takut ya. Nah, ini kan. Nah, ini. Berarti bagi importir, kalau seperti ini, dia harus sudah menyusun anggaran berdasarkan kurs yang 13.963. Berarti dia mikir impor nanti semakin mahal. Nah, gimana kalau Anda sebagai importir? Kalau impor semakin mahal, Anda kan impor dari luar itu bahan baku, raw material. Raw material nanti akan dikonvert menjadi barang jadi. Raw material bayarnya dolar. Ketika Anda jual barang jadi ya atau finished goods ya, ntar di akuntansi biaya Anda dapat di semester 3. Finished good dijual di Indonesia, dapatnya apa? Dapatnya mata uang apa kalau jual di Indonesia? Rupiah. Rupiah. Nah, sekarang nih karena Anda tahu kan berapa tadi kursnya awalnya? 13.829. Jadi berapa kursnya? 13.63 kan? Jadi harga beli dolarnya kan lebih mahal ya. Ya nggak? Nilai tukarnya lebih mahal kan? Betul nggak? Ya. Bagaimana harga jual barang di rupiahnya? Naik atau turun? Menurut Anda ke depan. Bagi si importir ini, dia jual finish good-nya lebih tinggi atau lebih rendah dari tahun 2000 dari tahun sebelumnya? Dengan kurs yang naik ini. Lebih tinggi ya, Pak. Lebih tinggi. Kenapa? Karena kan Anda lihat ya, ketika dia impor raw material kemarin, $1 itu 13.829. Nah, dia bayar 13.829. Tapi tahun depan kalau dia impor, $1 itu bayarnya 13.963. Lebih mahal. Mau nggak mau nanti harga jualnya kan dalam rupiah. Harga jualnya harus dinaikkan. Kalau enggak dia mengalami kerugian ya, karena udah naik nih harga beli bahan bakunya dalam dolar udah naik, maka harga jual akan dinaikkan. Gitu. Ya, makanya kalau Anda lihat coba makanan apa di Indonesia yang katanya makanan wong cilik tapi justru bergantung terhadap harga di luar negeri. Makanan apa? Makanan orang Indonesia yang katanya makanan orang kecil, tapi justru ngikutin harga di luar negeri. Pergerakan harga komoditas di luar negeri. Apa coba?
Anyone? Makanan apa? Coba. Come on, kita diskusi. Jadi Anda juga tahu nanti terkait dengan valuasi. Apa guys? Anda tahu tempe? Tahu, Pak. Gorengan ya, Pak? Ah, iya, gorengan. Ya nggak spesifik gorengan, tempe aja ya, spesifik aja. Tempe bahan bakunya apa? Raw materialnya apa? Kedelai. Kedelai. Nah, kedelai itu kita Indonesia surplus atau defisit hasil pertanian di Indonesia dibandingin permintaan kedelai, konsumsi kedelai. Surplus defisit. Defisit ya, Pak. Defisit. Good, defisit. Ya, jadi kita itu untuk kedelai itu jumlah permintaannya lebih tinggi daripada yang bisa disuplai sama petani, defisit. Akhirnya harus apa? Untuk memenuhi kebutuhan, karena di dalam negeri nggak bisa memenuhi hasil kedelainya, nggak bisa memenuhi permintaan kedelai, akhirnya harus apa? Impor. Kalau impor berarti tergantung apa? Satu, kedelai itu adalah komoditas yang diperdagangkan internasional, jadi harganya mengikuti harga di luar negeri, harga internasional tuh. Jadi misalnya Amerika mengalami kekeringan, kemudian panen kedelai gagal, berarti harga kedelai di luar negeri naik. Tuh. Ya kan? Selain harganya juga apa? Tadi karena karena ini komoditas internasional, belinya pakai apa? Mata uangnya apa belinya? Pakai Dolar. dolar. Nah, jadi apa yang terjadi? Kalau harganya naik, terus rupiah melemah. Gimana akhirnya? Jadi makin mahal nggak di kedelai? Makin mahal nggak? Udah harga internasional naik, terus apa lagi? Rupiahnya melemah juga terhadap dolar kan? Jadi double-double kan? Betul nggak? Iya nggak? Jadi harga beli kedelainya makin mahal, sama pengusahanya nanti kedelainya akan dirubah jadi apa? Tempe kan? Nah, nanti tempe dijual, dapatnya harganya apa? Harga apa? Kalau jual tempe dapat apa? Rupiah. Dapat rupiah. Nah, Anda lihat deh. Jadi di Indonesia itu sering ribut tuh masalah tempe itu ya, tempe menghilang di pasar gitu kan. Tempe dan tahu menghilang di pasar. Kenapa? Karena si pengrajinnya udah nggak mampu lagi nih beli harga kedelai yang mahal. Kenapa? Misalnya harga di pasar internasional kedelainya naik, kemudian rupiah melemah terhadap dolar misalnya ya. Double-double mahalnya. Nah, ini harus dikompensasi dengan menaikkan harga jual tempe, gitu nggak? Cara berpikirnya gitu nggak coba? Ketika harga bahan baku naik, maka harga jual tempenya harus dinaikin dong untuk mengkompensasi kenaikan harga bahan baku kan, betul nggak? Iya kan? Tapi ketika dinaikin harga tempe, yang terjadi apa? Yang beli berkurang, Pak. Nah, pembelinya berkurang, betul. Nah, itu ya, ruwetnya kayak gitu tuh. Jadi sama pengrajin tempe tahu itu ukurannya dikecilin ya. Ketika pengurangan ukuran udah nggak bisa juga menutupi kenaikan harga bahan baku yang luar biasa tinggi, maka mereka menutup bisnisnya sementara. Nah, itu Anda di pengantar mikro udah belajar tuh pengantar ekonomi tuh. Jika variabel cost sudah melampaui harga jual, maka stop produksi dulu. Tapi kalau udah tutup malah sebetulnya kalau seperti itu. Harga jual masih di atas variable cost, masih bisa jalan. Karena masih ada margin, profit margin, contribution margin yang bisa nanti digunakan untuk menutupi fixed cost. Tapi kalau udah harga jual dari bawah variable cost, shutdown, bisa temporary, bisa selamanya. Nah, ini yang terjadi. Ya, Indonesia udah sangat terkait nih. Nanti Anda lihat nih, ke depan ya, jangan bingung nanti kalau mie instan naik. Kenapa? Mie instan naik. Mie instan bahan bakunya apa? Terigu, gandum. Tepung terigu. Tepung terigu berasal dari mana? Gandum. Dari gandum. Ada nggak gandum di Indonesia? Nggak ada. Kalaupun ada mungkin kecil banget ya. Berarti harus apa? Impor. Harus impor. Salah satu produsennya itu gandum di dunia, salah satunya adalah India. India lagi mengalami kenaikan suhu yang tinggi banget ya. Kita juga di Jakarta, kalau saya juga mengalami nih. Kok makin panas ya, betul nggak sih? Indonesia makin panas nggak sekarang?
Iya, Pak. Nah, India lebih-lebih lagi tuh. Nah, kemudian pemerintahnya udah melarang ekspor gandum. Nah, berarti tadi gandum adalah komoditas internasional. Harganya ditentukan di pasar internasional. Berarti harga gandum naik nggak kalau seperti itu? Ketika salah satu produsennya membatasi ekspor, melarang ekspor gandumnya, harga gandum gimana? Naik nggak? Naik. Iya. Naik. Harganya naik. Kalau nanti kurs rupiah makin melemah, makin naik lagi. Berarti nanti mie instan naik. Selain mie instan apa? Yang bahan bakunya gandum. Roti. Roti, nah, itu naik. Ya, siap-siap aja. Nah, untungnya bagi saya udah tua gini justru harus mengurangi karbohidrat seperti itu ya, dan lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur lokal gitu. Ya, Anda juga yang menikmati buah impor, anggur, apel itu udah harus siap-siap nih, harganya naik juga. Ya, karena harga energi, ya minyak dan segala macam meningkat kan, itu kan untuk transportasi dan distribusi segala macam. Oke, kita lewatin, bisa ya. Jadi tergantung inflasi. Kalau inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada jadi kalau inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada inflasi di Singapura, ya Indonesia lebih tinggi daripada inflasi di Singapura, rupiah terhadap dolar Singapura gimana? Melemah atau Melemah. melemah? Nah, itu. Biasanya kita sih inflasi memang lebih tinggi ya dibanding Singapura, Malaysia. Oke, ini paritas daya beli. Nah, yang berikutnya adalah interest rate parity atau paritas suku bunga. Kalau paritas daya beli ditentukan oleh inflasi, nah kalau suku bunga ditentukan oleh tingkat suku bunga yang berlaku di suatu negara dibandingin negara lainnya. Makanya namanya interest rate parity. Nanti kalau Anda mau fokus ke keuangan, nah itu Anda harus ambil itu pilihannya misalnya international finance. Nanti Anda akan belajar tuh keuangan internasional. Belajar lagi tadi paritas daya beli, paritas suku bunga, nanti ada lagi yang metode lain dalam penentuan kurs ya. Dia menggunakan suku bunga bebas resiko, oke lah dia misalnya risk free ya. Ini suku bunga bebas resiko adalah suku bunga yang atas surat utang pemerintah sebuah negara, karena diasumsikan pemerintah tidak akan bangkrut katanya. Tapi kayaknya itu perlu agak direvisi ya, karena Sri Lanka juga bingung itu. Ya, kalau ke Sri Lanka itu sekarang mungkin mau keluar nggak bisa beli bensin karena bensinnya nggak ada, langka. Ya. Nah, tingkat suku bunga bebas resiko ya, bukan inflasi. Kurs wajar ini kalau rupiah terhadap dolar, SBI ya surat sertifikat Bank Indonesia misalnya dengan 1 plus bunga Fed. BI rate harus sekarang sih kalau mau pakai BI rate. Ya. Jadi kalau suku bunga di Indonesia itu menguat lebih tinggi daripada suku bunga di Amerika, rupiah terapresiasi. Nah, ini kelemahan dari paritas suku bunga dan paritas daya beli adalah mereduksi atau mencoba menghilangkan semua faktor ekonomi dalam satu variabel saja, itu inflasi dan suku bunga bebas resiko ya. Padahal banyak faktor yang akan menentukan kurs ini ya. Banyak faktor. Termasuk juga kondisi politik di suatu negara ya. Kalau kondisi politiknya itu buruk, nah itu bisa menekan kurs ya, menekan kurs. Nah, waktu 97 itu betul-betul itu Indonesia tuh mengalami yang tadinya itu rezim pemerintahan tuh menggunakan namanya managed floating. Managed floating ini berarti kurs rupiah contohnya terhadap dolar itu boleh mengalami apresiasi ataupun depresiasi, tapi ada batas atas batas bawah. Jadi nggak pernah kita mengalami yang melonjak luar biasa tuh. $1 ya 2.000 misalnya. Tapi ketika dibuat jadi free floating di mana kurs itu dia buat mengambang bebas. Nah, udah itu $1 jadi 14.000, 17.000.
Yang bisa prediksi itu bisa dapat keuntungan tuh dari situ. Ya. Nah, contoh kurs dolar Australia terhadap rupiah stabil, dipandang sudah mencerminkan nilai sebenarnya 10.080 ya. Jadi $1 Australia sama dengan 10.080. Suku bunga bebas risiko di Australia 6% dan di Indonesia 4%. Berapa kurs wajarnya? Nah, ini datanya. Oke, jadi 9.889. Oke. Nah, kemudian apresiasi dan depresiasi. Apresiasi ini berarti penguatan mata uang, depresiasi berarti pelemahan. Jadi katakanlah Anda lulus nanti, terus Anda kerja dibayar dalam dolar. Anda mengharapkan dolarnya terhadap rupiah gimana? Anda lulus, kemudian Anda dapat rezeki, kerja di perusahaan konsultan asing, dan dibayarnya dolar. Anda mengharapkan dolar terhadap rupiah apa? Melemah, Pak. Nah, Iya. coba. Rupiah melemah terhadap dolar, Pak. Ya, iya, dolar terhadap rupiah berarti mengalami penguatan ya. Iya Iya, kan? Pak. Nah, Iya, Pak. Kenapa mengharapkan seperti itu? Tadi siapa yang jawab tuh? Kenapa Mas mengharapkan seperti itu, Mas? Supaya saya bisa belanja lebih banyak, Pak, di Indonesia. Berarti Anda nggak cinta rupiah ya. Oke, ya. Apresiasi depresiasi. Kita lihat, jadi persamaannya, nah ini persen apresiasi, kurs dasar ditambah mata uang domestik, mata uang asing ya. Oke. Ya. Nilai tukar kurs dolar selama tahun 97-98 mengalami penguatan dari 2.500 jadi 10.000. Anda bisa bayangin. Coba bisa mikirnya gini ya. Ini perusahaan sebagai importir. Dia impor bahan baku senilai $1 juta. Ketika dia impor, itu kursnya 2.500. Secara rupiah berapa berarti? Berapa secara rupiahnya berarti? Dia impor bahan baku senilai $1 juta. Kurs ketika impor dilakukan 2.500. Jadi secara rupiah berapa? Berapa nilainya? 2.500 kali, nah 2,5 miliar ke 2,5 M. Katakanlah ketika dia bayar jadi 10.000, jadi berapa? Jadi 10 M. 10 M. Nah, utang waktu dapat 2,5 M, sekarang perlu 10 M. Cari duit 10 M untuk bayar 1 juta. Udah berapa nih rugi selisih kursnya? 7,5 M. 7,5 M. Anda bisa bayangkan. Ini 1 juta ya. Gimana kalau 100 juta? Ruginya udah 75 M, 750 M sendiri kan? Betul nggak? Ya. Ini makanya waktu 9798 ini banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena utangnya yang tadinya cuma 2.500 secara US dollar per US dollar jadi berapa nih? 10. Pernah loh 17.000. Saya juga dulu ya ketika ini kan masih jadi mahasiswa FEB UI, sudah belajar lah tentang ya, ekonomi gitu ya. Terus saya ketika lihat waktu itu ya coba-coba belajar gitu ya. Jadi saya tukerin aja. Saya tukerin $500. Waktu itu kursnya kalau nggak salah saya dapat 2.200. Ketika jadi 17.000, berapa untung saya? Secara rupiah berapa uang saya? Sekarang. Modalnya berapa nih? 500 kali 2.200 berapa? 1,1 juta ya? Coba deh hitung. 5.000 kali 2.200 berapa? 1,1 juta nggak? Iya, Pak. 1,1 juta. Oh, 17.000 jadi berapa duitnya? 8,5 juta. 750. Nah, iya, tahun 97-an. Naiknya gila-gilaan. Tapi ketika kursnya jadi 2.650 ya, keluar tuh fatwa dari MUI dan itu yang fatwa yang saya ikuti selama ini. Katanya kalau spekulasi gini haram. Oh, udah saya jual 2.650. Cuma dapat 450.
Jadi sebenarnya yang Anda pelajari itu bisa Anda terapkan juga ya. Jadi terapkan itu bukan berarti Anda mencari untung, tapi lebih ke arah untuk belajar gitu. Apa sih sebetulnya lebih dalam seperti ini? Nah, ya itu harus dilakukan. Kalau enggak, Anda cuma dapat teorinya doang, nggak mengalami gitu ya penerapannya. Oke. Ya. Nah, itu waktu itu saya bilang melemah karena yang kena pertama kali itu melemah tuh dulu ini ya, baht Thailand. Baht Thailand kena, terus waktu itu pasar berpikir mungkin Indonesia will be the next ya. Tapi pemerintah dan waktu itu Menteri Keuangan dan Gubernur BI bilang Indonesia is different with Thailand. Everything is okay. Nah, itu katanya sih kalau pemerintah bilang everything is okay, itu berarti everything is not okay ya, nggak tahu lah hasilnya. Tapi sih setelah itu habis dari Bangkok, Thailand, Indonesia yang dihajar memang. Dan ketika dibilang we are different with Thailand, we are better, we are stronger, whatever gitu ya. Ternyata depresiasi rupiah terhadap dolar itu jauh lebih tinggi secara persentase daripada baht terhadap US dollar. Nah, itu susahnya tuh seperti itu. Kalau jadi Anda bisa lihat ya, kalau pemerintah bilang everything is okay, it's not okay, nggak tahu katanya begitu. Oke, nah ini berapa nih persentase apresiasi US dollar atau depresiasi US dollar terhadap rupiah? Hitung. Nilai tukar baru dolar 10.000, nilai tukar lama 2.500 dibagi nilai tukar lama 2.500. Nah, dolar mengalami kenaikan 300%, 3 kali terhadap rupiah. Jadi Anda nggak heran kan 9798 itu banyak perusahaan juga harus tutup, utamanya yang memiliki utang dalam US dollar. Karena, nah kenapa waktu itu perusahaan di Indonesia juga banyak utang dalam US dollar ya, kalau Anda mau pelajari itu, katakanlah misalnya nih suku bunga di Amerika katakanlah 2%. Indonesia suku bunga pinjaman itu bisa sampai 14%. Berapa selisihnya? Berapa selisihnya? Berapa selisihnya? Ini suku bunga di US 2%, ini suku bunga di Indonesia 14%. Berapa selisihnya? 12%. Nah, Anda lebih baik minjemin di US atau di Indonesia? Kalau seperti ini, kalau Anda minjemin uang. Di US apa di Indonesia? Indo. Kenapa? Kenapa di Indonesia? Bunganya lebih tinggi. Hanya lebih tinggi. Tapi kan ketika misalnya bank di US, nah bank di US dia punya mata uangnya apa? Punyanya apa? Dolar. Dolar. Ketika dia mau minjemin ke Indonesia, pinjamkan ke Indonesia, pinjamkan ke perusahaan ke Indonesia, itu minjemin dalam bentuk apa? Pinjaman dalam bentuk apa? Rupiah kan? Jadi dolar dikonvert dulu ke apa? Rupiah. Nanti akan dibayarkan oleh perusahaan di Indonesia, gampangnya dalam bentuk apa? Rupiah. Nanti dikonvert lagi ke dolar. Ini kan? Ya, lihat ya ininya. Sekali lagi alurnya. Bank di Amerika minjemin ke Indonesia, dia uangnya dalam bentuk dolar. Ketika minjemin ke Indonesia, dia harus convert ke mana? Rupiah. Nanti perusahaan di Indonesia ketika balikin dalam bentuk rupiah, dikonvert lagi ke dalam apa? Dolar. Nah, ada resiko apa nih bagi bank di Amerika terhadap mata uang ini, terhadap kurs ini? Resikonya apa? Rupiah menguat atau dolar melemah? Dolar menguat. Resikonya apa? Rupiah menguat ya Pak. Rupiah menguat, ya good. Berarti ntar dolar yang diterima lebih kecil. Kan kayak gitu ya. Ya. Tapi ini paling Indonesia 2% plus minus 2%. 12% kurangi 2% ya perubahan kurs, masih ada 10%. Jadi saya pernah baca itu dulu justru lembaga asing itu yang ngetuk-ngetuk perusahaan di Indonesia, pinjam dari gue, karena ada untung gede ini.
Ketika pinjam, kemudian lupa melakukan hedging ya, nanti bisa cari juga atau belajar nanti ke depannya. Hedging atau lindung nilai, lupa lindung nilai, utangnya dalam dolar terbuka seperti itu aja, ketika rupiah mengalami pelemahan yang luar biasa, katakan seperti ini 300%, utangnya naik 3 kali lipat dalam rupiah ya. Jadi kalau dia utang dalam rupiahnya itu 100 miliar, ya, tapi utangnya ini dalam rupiah 100 miliar, cuman utangnya dalam bentuk dolar. Maka ketika terjadi rupiah melemah 300% ini, jadi berapa rupiahnya? Utangnya jadi berapa? Bisa sampai 400 M. Nah, udah. Utangnya naik, coba. Anda masih ingat persamaan akuntansi apa? Aset sama dengan apa? Liabilitas plus Plus ekuitas. ekuitas. Asumsikan asetnya nilainya tetap, liabilitasnya naik, berarti ekuitasnya gimana? Turun. Turun. Nah, turunnya itu berupa rugi selisih kurs. Jadi meskipun utangnya belum dibayar, tetap diakui sebesar kurs yang berlaku, kurs tengah BI ya kalau di Indonesia, kurs tengah BI yang berlaku di akhir tahun per 31 Desember. Belum dibayar sih, tapi tetap diakui dari 100 ke 400 ya, berarti ada rugi selisih kurs berapa? Minus 300 M. Nah, untungnya aja mungkin jauh di bawah 300 M. Ya udah, akhirnya minus, rugi. Nah, itu yang kita lihat ya. Sekarang kita spread nilai tukar, harga yang berbeda untuk membeli dan menjual setiap valuta asing. Oke, Anda mau ke US, berarti Anda perlu apa? Anda butuh apa? Anda mau ke US, Anda butuh apa? Dolar. Dolar. Ketika Anda mau beli dolar, dia kasih kurs apa? Kan di money changer ada kurs beli, ada kurs jual. Nah, hati-hati nih. Ini kurs dari dia, katakanlah apa? Ini 14.200, ini 14.600. Jadi ketika Anda mau beli dolar, Anda dikasih kurs yang mana? Coba, ini biar nanti jangan salah nih kalau ada ujian. Anda mau beli dolar, Anda dikasih kurs yang mana di money changer nih? Ini di money changer dia punya seperti ini kursnya, ada kurs beli, ada kurs jual. Anda mau beli dolar, dikasih kurs yang mana? Kurs jual ya, Pak. Kurs jual, 14.600. Anda mau jual dolar, dikasih kurs yang mana? Kurs beli. 14.200. Selisihnya berapa? Selisihnya berapa? 400. 400 itu apa berarti? Itu apa? 400 itu apa? Apanya? Bagi si money changer itu apa? 400 itu? Keuntungan. Untungnya, Pak. Nah, keuntungan kan? Ya enggak? Ketika Anda mau beli dolar, Anda dikasih 14.600. Gitu ya. Tapi ketika Anda mau jual dolar 14.200, jadi orang yang jual dolar ke money changer dapat berapa? 14.200 kan? Nah, ya, katakanlah ada satu orang mau jual $1, dibayar nih pakai kurs beli sama money changer 14.200. Terus ada orang yang mau beli $1, dikasih kursnya kurs jual 14.600. Berapa selisihnya spreadnya? 400 per $1. Nah, ini adalah keuntungan dari si money changer. Itu ya, seperti itu. Jadi terdapat harga yang berbeda untuk membeli dan menjual setiap valuta asing ya, kurs beli, kurs jual. Kurs beli selalu lebih rendah ya kalau Anda cek. Spread adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang ditawarkan oleh sebuah bank atau money changer. Nah, spread ini selisihnya yang 400 ini adalah keuntungan dari bank atau money changer karena jual beli valuta asing ya. Tidak ada komisi atau biaya transaksi. Jadi nggak ada komisi memang kalau Anda. Ya. Kalau Anda ke luar negeri, terus di bandaranya Anda beli di situ, lakukan transaksi di situ, wah itu kursnya tuh payah dapatnya Anda. Ya, spreadnya tinggi banget. Tapi saya juga pernah dulu seperti ini ya. Jadi di Indonesia sama waktu saya di Malaysia tuh berbeda kurs ringgit terhadap rupiah ya.
Jadi kalau nggak salah dulu saya beli ringgit di Indonesia atau jual di sana ya, nah itu dapat keuntungan tuh. Terus juga kurs jual beli ini beda-beda nih di setiap money changer. Karena ada satu daerah yang gimana, yang lain gimana. Nah itu bisa dapat keuntungan Anda. Ya, nah itu belajar international finance. Oke. Semakin liquid atau kuat sebuah mata uang asing, semakin rendah spread-nya. Ya, semakin kecil spread selisih antara kurs beli dengan kurs jual. Nah, ini harga jual dikurang harga beli, ya rumus spread-nya, persentasenya bagi harga jual harga beli bagi 2. Sebuah uang menjual yen Jepang 128, 1 yen, dan membelinya 122. Nah, Anda lihat ya, ini kurs apa nih 128 nih? Bagi bank ini kurs apa? Kurs jual. Kurs jual bagi bank, berarti bagi yang akan menjual dolar apa? Bagi pembelinya apa? Kurs apa? Beli. Ini kurs beli. Nah, hati-hati nih. Kemarin itu senior Anda ketika ujian akhir itu salah karena dia nggak bisa membedakan antara kurs beli dan kurs jual. Nah, ini Anda harus yakinkan. Kurs jual bagi money changer atau bank itu berarti bagi kita pembeli, kalau kita mau beli dia kasih kurs jual. Kalau kita mau jual dia kasih kurs apa? Kalau kita mau jual dia kasih kurs apa? Beli. Kurs beli. Kurs beli. Dan kurs beli selalu lebih apa? Kurs jual selalu lebih tinggi daripada apa? Kurs apa? Kurs beli. Nah, selisihnya apa tadi? Spread kan? Ya enggak? Keuntungan bagi si money changer. Nah, nanti 128 kurs jual dikurangi kurs beli, terus harga 128 plus 122 bagi 2 kali 100. Nah, ini spreadnya 4,8%. Nah, ini beda-beda nih money changer nih ya, di bandara tadi sama nanti money changer di tengah kota itu beda-beda. Spread yang diambil. Mungkin yang di bandara spreadnya lebih tinggi karena biaya sewa toko di sana juga lebih tinggi dulu ya. Oke. Harga sewa di bandara lebih tinggi daripada di tengah kota misalnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana investasi dalam valuta asing? Nah, salah gini. Yang paling gampang aja misalnya. Ya. Ini ada nasabah bank, dia mau taruh uang dalam deposito misalnya. Nah, ini dia bisa taruh deposito dalam mata uang rupiah atau deposito dalam mata uang dolar misalnya. Anda pilih yang mana? Itu pertanyaannya. Kalau Anda dalam mata uang rupiah, ketika Anda taruh deposito, Anda akan dapat apa? Ketika orang taruh di deposito dapat apa? Imbal hasil atau return-nya dalam bentuk apa? Bentuk apa? Bunga deposito ya, Pak? Bisa bunga atau bagi hasil. Ya, bisa bunga atau bagi hasil. Tapi kalau dalam dolar, Anda akan dapat apa? Sama, bunga juga, tapi ada perbedaannya sekarang. Kalau Anda buka deposito dalam rupiah, Anda buka 1 miliar, nanti ketika jatuh tempo, dalam mata uang rupiah apa mata uang dolar? Kalau dalam rupiah. Anda buka deposito dalam mata uang rupiah 1 miliar, nanti ketika dibayar, akan dibayar apa? Ketika jatuh tempo 1 tahun misalnya, akan dapat apa Anda? Nilai 1 miliar, nilai 1 miliar rupiah plus bunganya kan, dalam rupiah kan, betul nggak? Iya kan? Nah, kalau Anda deposito dalam bentuk dolar, berarti uang Anda yang 1 miliar diapain dulu di awal? Anda mau deposito 1 miliar tapi dalam dolar. Uang Anda rupiah 1 miliar ketika awal deposito diapain dulu? Dikedolarin dulu, Pak. Dikonversi ke apa? Ke dolar. Dolar. Nanti bunganya atas rupiah atau atas dolar? Bunganya. Dolar, Pak. Atas dolar, benar. Jadi nanti ketika jatuh tempo, Anda akan dapat apa? Dolar kan? Ya enggak? Nah, dapat dolar nih, bunganya plus pokoknya. Nah, ketika Anda dapat dolar, terus akan Anda apain lagi? Kan dapatnya dolar. Anda tinggal di Indonesia, terus apa? Dikonversi ke Konversi kemana? rupiah. Ke rupiah. Oke. Kira-kira yang lebih beresiko yang mana? Rupiah atau dalam dolar depositonya? Dolar, Pak. Dolar, Pak. Kenapa dolar?
Soalnya ada kemungkinan rupiah menguat atau melemah. Nah, kalau rupiah menguat terhadap dolar, berarti ketika dolarnya mau dikonversi ke dalam rupiah, lebih sedikit dong yang didapat kan, betul nggak? Ya benar. Katakanlah gini ya, coba Anda hitung nih, ketika dia mau invest 1 miliar, itu kursnya 14.000. Coba Anda hitung dalam dolar dulu, sama-sama. Berapa nih 14.000? Jadi berapa? 1 miliar 14.000 jadi berapa? Triliun ya, Pak. Oh, 1 miliar. Oh, 1 miliar. Nah, 1 miliar rupiah jadi berapa? Kursnya, sorry ini 1 miliar jadi berapa? Kursnya $1 14.000. Sorry. Nah, saya salah. Nah, $1 14.000 ketika mau konversi misalnya. Berapa dapatnya dolarnya? 71.428,5. Ya, 71.428. Katakanlah dapat bunga 2%. Nah, 1 tahun mendatang jadi berapa coba? Berapa dolar? 1 tahun mendatang, gimana cara ngarinya? 71.428 kali 1 plus 2% kan? Iya nggak? Jadi berapa nih? 72.856. 72.856. Good. Ternyata tahun depan itu $1 jadi misalnya ya ada keajaiban kita nggak tahu 13.000. Nah, 72.856 jadi berapa nih sekarang kalau dikonversi ke rupiah dengan $1 3.000 jadi berapa? 13.000 jadi berapa? Berapa rupiah? 947128, Pak. Nah, 947128. 28. Oke, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Lebih menguntungkan apa rugi, malah rugi? Rugi, Pak. Malah rugi ya. Uangnya 1 miliar malah jadi berapa? 947 kan? Bukannya nambah malah apa? Kurang. Kita belum ngomong inflasi ya, itu kita abaikan. Kenapa terjadi seperti ini kira-kira? Coba, bunganya berapa dalam dolar? Bunga depositnya berapa dalam dolar? Sorry. Berapa nih bunganya? 2% ya? 2%. Rupiahnya menguatnya berapa? Awalnya berapa? 14. Akhirnya berapa? 13. Jadi berapa nih penguatannya berapa? 13 kurang 14 bagi 14 berapa? Berapa persen nih penguatannya? 1000 bagi 14, 7% ya? Iya, Pak. 7%. Nah, coba Anda lihat. Bunganya 2%, ya, naik 2% nilainya, tapi rupiahnya melemah sampai berapa? 7% kan? Ya nggak? Kenaikan bunganya itu lebih rendah daripada rupiah menguat. Nah, ini resikonya. Tapi dia akan dapat tambahan keuntungan kalau apa berarti? Kalau rupiah mengalami apa? Terhadap dolar. Pelemahan atau penguatan. Dia akan dapat tambahan selain bunga dari kurs yang berbeda kalau rupiah dapat keuntungan tambahan ya maksudnya. Kalau rupiah melemah atau menguat terhadap dolar ketika jatuh tempo depositonya. Melemah, Pak. Melemah. Katakan $1 15.000 gitu ya. Ya nggak? Dapat sebenarnya dari sini. Ini yang akan jadi kita lihat. Ini persamaannya lah ya. Anda bisa pakai kayak gini. Cuma takutnya kalau pakai persamaan ini, kalau saya, Anda nanti yang harusnya apresiasi, Anda malah mikirnya depresiasi. Nah, udah salah. Tapi kalau Anda sudah bisa membedakan mana apresiasi depresiasi, silahkan pakai rumus ini. Ya. Contoh ya, lihat nih.
Mirna menanamkan dananya dalam deposito US dollar sebanyak 10.000 US dollar dengan bunga 4%. Saat dia membuka deposito, $1 10.000 US dollar. Nah, setelah setahun, Mirna mencairkan depositonya pada kurs 11.000. Oke, berapa jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membuka 10.000 US dollar? Berapa rupiahnya? Coba, berapa rupiahnya? Dengan kursnya $1, 10.000 rupiah. Jadi berapa rupiahnya? Juta ya. 10.000 kali 10.000 berapa? 100 juta, juta. Pak. Jadi ketika dia buka deposito itu 100 juta, konversi menjadi berapa? $10.000. Nah, gini kan ya? Oke, ini awal tahun. Terus setelah 1 tahun dapat bunga berapa? Bunga berapa? 4%. Nah, bunganya 4% dari berapa? Rupiah atau dolar? Coba yang lain gimana? Bunganya rupiah atau dolar? Ya, Pak. Dari apa? Dolar. Dari dolar. 4% kali berapa? $10.000. Berapa dolar nih? 4% coba. Yuk hitung yuk. 400. $400 ya? Oke, 400. Berarti di akhir tahun berapa deposito dalam dolar nilainya? Dalam dolar. 10.400. Dari mana? Nominal nilai pokok 10.000 ditambah apa? $400. 10.400. Good. Kemudian dia mau cairin dirubah dalam rupiah jadi berapa? 10.400 dirubah dalam rupiah jadi berapa? Kurs yang berlaku berapa setelah dia cairin depositonya? 11.000. Jadi berapa salam rupiahnya? 10.000. 10.400 kali berapa? 11.000. Berapa? 114.400, Pak. 114. 400. Oke. Nah, ini dia. Nah, berapa returnnya? Returnnya yang paling gampang, nilai deposito akhir dalam rupiah berapa? Dalam rupiah, nilai deposito akhir dalam rupiah berapa? 114.400. 114.400. Nilai deposito awal dalam rupiah berapa? 100 juta. 100 juta. Dibagi nilai deposito awal dalam rupiah 100 juta. Nah, udah. Berapa persen? 11,44% ya. Gini nggak? Betul nggak? 11,44, guys. Betul ya? Oke, udah? Kita lihat sekarang. Pertanyaan saya adalah, sebetulnya bunga depositonya berapa sih? Bunga depositonya berapa? Berapa persen per tahun? 4%. 4% ya. Kenapa imbal hasilnya jauh di atas bunganya? Kok 11,44? Bukan 4%? Itu pertanyaannya. Terjadi karena? Kursnya berubah, Pak. Nah, kursnya berubah maksudnya apa? Melemah atau menguat? Rupiah terhadap dolar. Rupiahnya melemah. Melemah. Nah, rupiahnya melemah sehingga Mirna mendapatkan keuntungan bukan cuma dari bunga, tapi dari pelemahan apa? Depresiasi, Pak. Depresiasi. Nah ini saya bilang nggak pakai rumus, saya nyarinya tadi kan. Saya nggak pakai rumus, jadi saya harus ngajarin ke Anda bagaimana prosesnya ya. Jadi prosesnya adalah berapa rupiah yang diperlukan untuk jadi dolar tadi, ya nggak? Terus bunganya dari dolar nih. Kemudian nanti ketika cair, nilai nominal plus bunganya dikonvert lagi ke rupiah dengan kurs yang berlaku saat pencairan. Terus Anda dapat ini, 11,44. Oke, kita lihat.
Ada pajak ya, saya nggak ngitung pajak, sorry. Tadi ada pajak 20%. Nah, bunga deposito bersihnya adalah 1 kurang 20% kali 4%, jadi 3,2%. Nah, ya tadi berarti bunganya $320 kalau mau dihitung ya, sama aja. Oke, apresiasinya 10%. Jadi return netonya adalah 1 plus bunganya, plus 1 plus apresiasi minus 1. 1 plus 3,2% ditambah 1 plus 10% minus 1, 13,52. Oke, ini kalau pakai rumus. Nah, cara lainnya, 1, nilai investasi awal. Nah, kayak tadi kan, 10.000 kali 10.000. Jadi 100 juta. Nilai investasi akhir, 10 juta. Nah, ini apa nih? Ini sebulan nilai investasi akhirnya adalah nilai depositonya 10 juta ditambah bunga. Nah, bunganya nyarinya adalah 10.000 dikali 4% dikali 1 minus pajak 20% ya. Jadi suku bunga deposito itu dikenakan pajak berapa? 20%. Jadi ini bunganya kalau dihitung adalah 320. Nah, ini. Pokok 10, bunga 320. Yang tadi saya belum dikeluarkan pajak ya, sorry. Oke. Berarti nilai investasi akhirnya 10.320 kali 11.000 kurs yang berlaku. Dapat 113.520, return-nya ya ini 13,5. Oke, ada pertanyaan? Ini untungnya lebih tinggi karena apa tadi? Mirna mendapatkan keuntungan lebih tinggi daripada bunga yang 3,2% karena ada apa? Karena ada apa tadi? Rupiahnya melemah. Rupiahnya melemah. Kalau rupiahnya menguat, justru apa? Rupiahnya menguat, bisa jadi lebih rendah return-nya, atau kalau rupiahnya melemah, sorry, kalau rupiahnya menguat terhadap dolar, ya dolarnya melemah, berarti kalau nanti penguatan rupiahnya di atas 3,2%, maka Mirna akan mendapati ketika dia cairin depositonya, yang dia dapat di bawah 100 juta rupiah. Ya kan? Oke. Ada pertanyaan dulu? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, sudah selesai.